Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia, mulai dari review peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, serta seni kerajinan tangan. Sobat kreatif, hari ini kita akan coba bahas Vmix ya. Balik lagi ke Vmix. Yang kebetulan sekarang sudah update ke versi yang 26. Sebelumnya saya gunakan itu yang versi 24. Awalnya saya ingin install yang versi 25. Karena sudah muncul yang 26 ya, saya langkahin aja deh. Yang masuk langsung ke yang versi 26. Nah, kebetulan di versi 26 ini sudah ada beberapa fitur tambahan, di antaranya ada fitur LUT effect, kemudian ada Gaussian blur, ada stream delay, ada vertical HD, ada vertical GT, dan lain sebagainya. Nah, kalau fitur-fitur ini kita bahas di satu kesempatan ini, ya tentunya durasinya akan panjang ya. Jadi akan saya buat beberapa part saja, yang dimana nanti salah satu fiturnya akan kita bahas di pertemuan kali ini. Fitur apa ya? Setelah yang satu ini. Baik Sobat Kreatif, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita menuju ke software Vmix. Di sini sudah saya siapkan 3 buah video, yang dimana ada video anak dengan menggunakan green screen ya, kemudian ada virtual setnya ya, atau real setnya ini real set sebetulnya ya, foto ya, foto real set. Kemudian juga ada tampilan podcast di sini ya. Saya akan coba jelaskan satu buah fitur ya yang memang saya rasa ini cukup membantu juga ya. Fitur apakah itu? Ya, di sini ada fitur yang namanya, sebentar saya coba buka dulu di bagian gear-nya ya. Di sini kalau kita buka gear dari salah satu video, ini terdapat efek. Nah, di efek inilah ada kolom kosong yang dimana di bawahnya ada tanda plusnya. Nah, tanda plus ini kita klik. Nah, di sini ada pilihan, ada Gaussian blur, ada apa namanya nih, LUT ya, dan juga ada Alpha Mask ya. Untuk blur, kita coba dulu ya. Kita klik blurnya. Nah, di sini langsung blur. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya yang ingin kita blur itu adalah objeknya? Oke, berarti kita cancel dulu di sini. Kita coba untuk crop dulu ya. Kita crop dulu si anak ini. Untuk color key. Kita aktifkan. Lalu kita crop. Oke, jika sudah, close. Kita beri angka di sini 2 deh. Untuk backgroundnya 1 ya. Oke. Nah, kalau seandainya yang ingin kita blur adalah backgroundnya ya, atau virtual setnya, maka kita klik di salah satu gear di virtual setnya di sini. Nah, kita masuk ke efek ya. Lalu kita klik tanda plus ini, kita pilih Gaussian blur. Nah, di sini otomatis blur ya. Untuk tingkatan blurnya ini bebas ya. Nah, ini mau semana blurnya. Ya, segini lah cukup nih. Nah, segini cukup lah ya. Jadi nanti tampilannya biar kelihatan bokeh gitu ya. Nah, di sini juga di samping properties ada crop ya. Jadi kalau seandainya yang ingin kita blur itu hanya bagian tertentu saja, maka di bagian crop ini bisa kita manfaatkan. Ya, misalkan begini. Nah, ini kan bisa di crop bagian mana yang memang mau kita blurkan. Ya, seperti ini. Tuh, ya. Oke ya. Kita kembalikan lagi. Seperti sedia kala. Oke. Kita balik ke Gaussian blur. Kemudian kita close dulu. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kita ingin untuk virtual setnya ini mungkin warnanya beda, misalkan warnanya sepia atau apa ya. Sebetulnya di bagian efek ini juga sudah disiapkan ya. Yaitu di bagian LUT. Nah, di LUT inilah kalau seandainya kita browse, maka nanti di sini ada pilihan warna yang kita inginkan. Misal kita mau bikin warnanya jadi sepia gitu ya. Kita klik salah satunya, misalkan yang ini ya, ini sepia kayak. Open.
Nah, dia langsung jadi sepia seperti ini. Coba kita close ya. Nah, jadi seperti ini kan. Oke, selanjutnya di sini saya close dulu. Nah, saya sudah menyiapkan satu buah video podcast yang dimana misalkan ya, ini adalah satu adegan kesaksian misalkan. Nah, narasumbernya ini nggak mau diperlihatkan wajahnya. Dia nggak ada topeng. Mau tidak mau kita blur nih. Nah, coba kita blur ya dengan menggunakan efek ini. Kita klik Gaussian blurnya. Nah, seperti ini. Lalu kita crop. Nah, memang kalau kita crop seperti ini, nah misalkan begini, kemudian kita tarik. Ini terkesan jadi kaku ya kalau seandainya kita blur dengan cara seperti ini. Ini karena nggak terlalu terlihat, coba kita lebih blurkan lagi wajahnya. Nah, seperti ini. Coba ya kita tarik kembali, misalkan di sini, kemudian ini kita tarik ke atas ya. Mungkin ini lebih ke atas ya. Nah, ini yang bagian sini nih. Lebih ke atas. Nah, ini bagian ini samping, ini bagian bawah. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan jadi terlalu kaku ya. Nah, agar bentuknya itu tidak terlalu kaku, maka kita coba gunakan fitur yang lainnya. Di sini di tanda plus kita klik. Di sini ada pilihan Alpha Max. Nah, kita manfaatkan ini ya. Tapi catatannya memang kita harus punya satu gambar dalam bentuk PNG, yang dimana di sini saya sudah siapkan seperti ini contohnya. Nanti Sobat Kreatif bisa buat ya. Jadi bentuknya misalkan maunya bulat gitu kan. Jadi nanti misalkan yang warna bulatnya itu seperti yang sudah saya buat ini warnanya hitam, sedangkan tidak ada backgroundnya ya. Jadi di save dalam bentuk PNG. Ya terserah bentuknya mau seperti apa, sesuaikan aja. Nah kebetulan ini sudah saya posisikan, yang dimana warna hitamnya ini sudah saya posisikan di sebelah kanan, tepat di kepala si anak ini ya. Jadi nanti ketika kita open, nah nanti dia akan blur secara otomatis tepat di wajah si anak ini. Ya. Cuman bedanya memang ini akan hilang. Lalu bagaimana solusinya? Ini kan cuma satu aja nih, nggak ada backgroundnya lagi. Nah saya sudah siapkan yang keduanya, video keduanya. Nah, video yang sama, makanya di sini saya pisahkan, ini yang untuk misalkan nomor 1, ini yang nomor 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah blur ya. Hanya saja mungkin kelemahannya di sini apabila objek bergerak ke sana kemari ya blurnya itu yang tidak bisa di-track ya. Berbeda kalau kita ngeblurnya itu di software editing. Ya, jadi kemana objeknya bergerak, maka kita bisa track gitu, dia otomatis akan mengikuti gitu kan. Tapi kalau untuk live streaming seperti ini, kalau objeknya keluar dari frame blur yang sudah kita posisikan, ya otomatis akan terlihat wajahnya, seperti itu. Jadi kalau untuk objek yang seperti ini mudah ya. Nah, tinggal dibuat aja, kalau memang Sobat Kreatif bisa membuatnya di Photoshop, silakan buat untuk bikin bentuk-bentuknya ya, misalkan bentuknya love atau bentuknya mungkin lebih ke oval atau apalah ya, itu bisa dibuat. Nanti tinggal di warnanya bebas ya, nggak mesti harus hitam, warna putih pun bisa, warna merah pun bisa, yang penting jangan ada background. Jadi pada saat di save itu sudah dalam bentuk PNG yang hanya ada bentuk yang kita sudah buat. Misal bentuknya kubah, ya udah kubah aja gitu loh, satu warna gitu ya, satu warna dan tidak ada backgroundnya, kemudian save dalam bentuk PNG lalu impor ke Pimik. Ya, jadinya seperti ini. Baik, di sini ada tampilan saya tengah berdiri di satu studio virtual set yang dimana lantainya ini memantul ya, seperti keramik gitu ya, ada pantulan. Ini kan backgroundnya juga memantul di lantainya ya. Otomatis kalau seandainya saya berdiri di virtual ini, harusnya saya juga memiliki pantulan dong gitu kan. Kalau nggak memiliki pantulan kan nanti akan kelihatan bohongnya gitu loh, atau kelihatan ini tempelan ya. Nah di sini kan di bagian bawah sini ada pantulan kaki saya yang dibuat lebih blur. Nah ini juga sama ya, dibuatnya dengan Gaussian blur. Nah bagi Sobat Kreatif yang memang pengen bisa membuat
virtual set design sendiri, ya silakan lihat video tutorial saya sebelumnya. Yang kebetulan linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Di situ saya membahas tentang bagaimana kita bisa membuat virtual set design dengan menggunakan Maxon Cinema 4D. Ya mungkin selama ini kan banyak teman-teman yang mungkin nyari praktisnya aja lah dengan cara membeli. Ya kalau memang punya dana silahkan saja ya. Tapi bagaimana yang memang budgetnya pas-pasan nih. Tentunya kita dituntut untuk bisa membuat virtual set secara sederhana. Atau bisa juga menggunakan virtual set design yang memang sudah disiapkan oleh Mbah Google. Tapi ya memang kalau yang gratisan resolusinya tidak terlalu besar ya. Artinya ada keterbatasan lah ketika nanti mungkin virtual setnya di zoom, maka gambarnya akan sedikit pecah seperti itu. Tapi kalau memang kita desain sendiri, kita akan bisa menentukan resolusi yang kita inginkan. Nah, untuk pembahasan ini juga sudah saya bahas ya, tentang bagaimana kita meng-color correction antara objek dan juga background-nya atau virtual set-nya. Jangan sampai seperti ini, yang memang sebelumnya sudah pernah saya bahas juga, artinya ketika mungkin pencahayaannya atau mungkin hasil kualitas gambarnya dengan virtual setnya ini tidak sinkron, maka silahkan pilih apakah yang dari kameranya mau dikalahkan atau mau mengalah, atau virtual setnya yang mau mengalah ya. Kalau yang di contoh gambar ini kan akhirnya objeknya yang mengalah ya, yang artinya ditambah lagi brightness-nya, color correction-nya juga ditambah lagi. Jadi ya bisa maksimal lah. Jadi antara objek dengan background ini berkesinambungan atau seolah-olah menyatu ya, tidak terpisahkan. Nah di sini sebetulnya udah saya siapin ya, tapi karena ini virtualnya ini lantainya berwarna hitam, jadi dikhawatirkan nanti untuk bagian celananya ini akan tidak tampak ya pantulannya. Jadi nanti kita ganti aja dengan, coba saya add input dulu, ini di bagian color, saya pilih misalkan warna biru ini deh ya. Tosca ya. Oke, anggap aja ini ya. Nah, nanti ini untuk backgroundnya. Nah, kita coba crop dulu. Di bagian green screen-nya. Oke, kemudian coba kita perkecil ya. Di position ini, coba kita perkecil dulu. Oke, sudah. Nah, setelah ini kita save dulu nih. Ya, lembar kerja kita ini kita save. Kebetulan ini saya save dalam bentuk tes 2 ini ya. Nah setelah itu kita open. Kita open. Kemudian buka lagi yang tadi sudah kita save dengan nama yang sama, yang tes ini. Nah seperti ini. Nanti dia akan muncul kolom seperti ini. Nah kita buka ini hanya yang hostnya aja. Yang kita checklist, yang kita open it ya. Klik. Nah maka dia akan tampil di sini. Ini kita minimize dulu. Nah, setelah ini kita urutkan ya. Ini background-nya nomor 1, yang ini nomor 2 ya, sedangkan yang ini nomor 3 ya. Coba kita lihat urutannya. Lalu yang bagian nomor 2 ini kita balik. Kita klik gearnya, lalu kita rotasi. Nah, di sini nih, ya ada fitur baru nih. Jadi merotasinya nggak kayak dulu ya. Kalau kita mau rotasinya begini kan, ini tebak-tebakan nih. Ini udah lurus apa belum ya? Ribet kan? Sekarang udah ada yang baru. Tek, tek. Nah, udah langsung ya. Nah, setelah itu, wah ini kan tumpang tindih nih. Nah, baru kita turunin di sini ya. Ini kita turunin dulu ke bawah. Nah, ini kan posisinya pasti nggak sama nih. Nah, kita rotasi dulu nih. Di sini ya, di bagian general. Ini kita mirror. Kita balik ya. Kita mirror dulu. Nah, supaya nanti bentuknya sama atau posisinya menghadapnya sama. Nah, coba kita lihat ya. Ini kita tarik. Nah, ini kan posisinya sama nih, ya. Oke. Lalu kita tempelkan lagi di sini. Kita turunin, taruh di bagian bawah. Oh, kurang ke bawah ya. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke blur ya, ke efek ini. Lalu kita pilih yang Gaussian blur. Kita pilih yang blur. Nah, ini udah blur nih. Lalu setelah itu kita coba gradasi ya. Gradasi. Kita coba
alpha ya. Kita atur alpha channelnya agar lebih transparan. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan agak transparan ya. Setelah itu masuk lagi ke efek. Nah, di efek ini kita pilih lagi nih. Ini kan supaya ini terkesannya ini hilang. Jadi seolah-olah itu tidak lurus gini ya. Biasanya kan kalau pantulan itu nggak sampai atas ya. Dia akan memudar di bagian bawah sini. Nah, ini kita tambahkan lagi di bagian alpha mask ini ya, alpha mask. Nah, kebetulan juga saya sudah buatkan sini. Ini bentuknya seperti ini. Saya bikin gradasi pakai brush ya. Di Photoshop tuh ada brush. Nah, nanti dia akan jadinya seperti ini. Nah, dia jadi seolah-olah langsung memudar ya, seperti ini ya. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan untuk fitur Gaussian blur ini bisa di 3 macam tipe ya. Yang pertama, kita bisa manfaatkan Gaussian blur ini untuk memberikan efek bokeh di belakang ya, untuk backgroundnya. Di sisi lain, kita juga bisa menampilkan misalnya ada satu narasumber yang ingin di blur wajahnya, tadi sudah kita contohkan. Dan yang terakhir, kita bisa juga memberikan pantulan di kaki kita ketika kita ingin berdiri di virtual set yang sudah kita buat seperti ini. Demikian tadi tutorial singkat tentang fitur terbaru di vMix versi 26. Semoga bermanfaat, dan bagi sobat kreatif yang belum subrek juga nih, monggo atuh disubrek ya, ditekan dulu tanda like-nya, kemudian disubrek, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru di Ruang Kreatif Official. Gitu dong, komen juga boleh ya, nanya-nanya boleh selagi saya masih bisa jawab. Ya, ditunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.